Di pegunungan Pindus, Yunani, seseorang sedang berdiri menggunakan sebuah jubah. Dia melihat raksasa Gigas menangis seolah meratapi ketidakmampuannya mengguncang bumi dengan tangis penyesalan. Sosok tersebut tidak ingin melihat Gigas menderita lebih jauh lagi. Ia akan melakukan apapun jika itu mampu menghentikan kesedihannya. Ia akan menghentikan amarah yang terlahir dari kesedihan. Sosok tersebut menyebut Gigas dengan sebutan ayah. Di tempat lain di daerah Pindus, Aeolia telah kembali. Ia sedang bertemu dengan Saint Emas Aquarius Kamyu. Kamyu mengatakan bahwa sosok Gigas yang berada di dalam legenda ternyata benar-benar ada. Menurut Aeolia, para Saint pun sama, hanya dikenal hanya dalam sebuah mitos, sehingga tidak jauh berbeda dengan para monster. Kamyu mengira ucapan Aeolia adalah sebuah sindiran, atau ia merasa keberatan telah menjadi seorang Saint. Namun Aeolia menyangkal, ia tidak keberatan menjadi seorang Saint, karena pada akhirnya para Saint hanyalah seorang budak tempur pelindung rakyat yang lemah, yang dihiasi nama besar dan kebanggaan. Menurut Kamyu, pendapat Aeolia adalah sebuah sindiran untuk Sanctuary. Menurut Kamyu, melindungi Athena dan dunia secara terus-menerus adalah misi utama seorang Saint. Jika Aeolia melakukannya dengan baik, artinya maka akan cepat pula Aeolia membersihkan nama baik kakaknya Aiolos. Mendengar perkataan tersebut membuat Aeolia marah. Ia langsung melancarkan serangan kepada Kamyu. Akan tetapi dengan mudah dibukukan oleh jurus es miliknya. Kamyu lalu meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi untuk berkata yang demikian. Kamyu menyuruh Aeolia untuk tenang karena para Gold Saint menempati tempat tertinggi dalam jajaran para Saint. Sehingga dalam kondisi apapun seorang Saint harus selalu berpikir tenang agar tidak menimbulkan kegelisahan yang tidak penting di antara para bawahan. Namun Aeolia tidak menghiraukan ucapan dari Kamyu. Ia lalu meminta surat perintah dari Paus yang diberikan kepada Kamyu untuk Aeolia. Akan tetapi Aeolia sudah mengira bahwa isi surat tersebut pastilah sebuah perintah untuk mengalahkan para Gigas. Namun Kamyu berkata bahwa ia tidak mengetahui isi surat tersebut. Ia hanya ditugaskan untuk memberikan surat tersebut kepada Aeolia setelah kembali dari Amerika. Kamyu tidak pernah membuka surat tersebut setelah menerimanya dari Paus. Kamyu pun mengingatkan setelah Aeolia kembali ke Sanctuary, ia harus menggunakan cloth emas Leo miliknya, karena itu adalah pakaian kebesaran Aeolia. Aeolia menyebut bahwa menggunakan cloth emas di tanah Paus yang agung adalah sopan santun. Namun sekarang itu tidak ada hubungannya dengan Aeolia. Sambil membaca surat tersebut, Aeolia dan Kamyu kemudian berpisah. Berdasarkan surat yang diberikan Paus kepada Aeolia, Gigas muncul di malam hari. Sudah banyak desa hancur akibat kemunculannya. Tentara turun tangan setelah mendapatkan laporan dari penduduk. Kontak senjata pun terjadi. Akan tetapi tidak ada satupun senjata yang dapat melukai Gigas. Keberadaan Gigas melampaui akal sehat. Sehingga sekarang saatnya para Saint turun tangan. Warga sekitar telah diungsikan oleh tentara dan Sanctuary, sehingga tidak ada seorang pun dalam radius 40 km. Sehingga Aeolia bisa dengan bebas menghancurkan apapun saat ia bertarung dengan Gigas asalkan tidak melukai manusia. Tiba-tiba Aeolia merasakan keberadaan manusia. Aeolia menyuruhnya untuk keluar. Aeolia memberitahu orang yang sedang bersembunyi seharusnya ia segera mengevakuasi diri karena tempat mereka sekarang akan dijadikan tempat pertarungan. Jika ia masih di sana, ia bisa mati. Orang yang bersembunyi tersebut lalu keluar. Ia ternyata seorang gadis belia bernama Litos. Litos lalu bertanya kepada Aeolia, "Apakah kau akan membunuh Gigas?" Litos mengatakan bahwa ia mengakui tindakannya salah, namun ia memohon agar Aeolia tidak membunuh Gigas karena Gigas tersebut sedang menderita. Litos kembali berkata agar Aeolia tidak membunuh ayah. Tiba-tiba Gigas muncul di hadapan Aeolia dan Litos. Jika Aeolia serius, ia bisa melukai Litos juga. Maka dari itu, ia akan bertahan sambil mencari celah. Jika Aeolia melihat celah, ia akan segera bergegas membereskan Gigas tersebut. Tiba-tiba Gigas tersebut tersungkur. Aeolia melihat Gigas tersebut adalah patung batu. Gigas tersebut mulai menyerang Aeolia. Aeolia berusaha menghindar sambil melindungi Litos. Aeolia melihat tubuh Gigas tersebut sudah retak di mana-mana. Tinggal menunggu waktu saja Gigas tersebut akan hancur. Aeolia menduga Gigas tersebut bertahan dari serangan militer sehingga tubuhnya sebagian sudah hancur.
Aeolia melihat gigas tersebut dikendalikan oleh sebuah kosmo. Aeolia lalu memanggil Claude Emas Leo. Di Sanctuary, Scorpio Milo memasuki kuil Virgo yang dijaga Saka. Milo bergumam bahwa ada pergerakan dari Claude Leo. Saka berkata ada urusan apa Milo di kuilnya. Milo menjawab bahwa ia tidak ada urusan di kuil Virgo. Ia punya urusan di kuil Leo. Milo lalu meminta izin untuk lewat kepada Saka. Saka kembali bertanya ada urusan apa Milo mendatangi kuil Leo yang penjaganya sedang pergi menjalankan sebuah misi. Milo tidak ingin terjadi sesuatu selama Aeolia pergi, karena semua yang terlibat dalam misi ini akan mendapatkan hukuman. Menurut Milo, Kamyu ingin membantu Aeolia. Milo mau melakukannya bukan karena Aeolia, karena Aeolia adalah pria tanpa kehormatan. Darahnya sama dengan pemberontak. Aeolia, adik dari orang tak berhati yang berani mengacungkan pedang kepada Paus, yaitu pria iblis, Aiolos. Menurut Saka, justru mereka harus menunggu jika Aeolia memang keji seperti Aiolos. Maka ia tidak akan menang melawan musuh, karena makhluk yang terlahir dari perasaan tidak bisa dihancurkan begitu saja untuk mengalahkan perasaan yang begitu kuat. Aeolia kini telah menggunakan Claude Emas Leo. Ia lalu melakukan serangan kepada Gigas. Namun serangan Aeolia tidak mempan, karena tubuh Gigas yang hancur setelah menerima serangan Aeolia kembali menyatu. Gigas tersebut dapat beregenerasi sehingga senjata apapun yang menyerangnya tidak dapat menaklukkannya. Litos kaget melihat Aeolia yang mengenakan sebuah klot, karena kesatria penjaga perdamaian dalam dongeng yang diceritakan ayahnya ternyata adalah nyata. Dewa yang disebut memiliki hati manusia. Menurut Aeolia, Sen tidak sehebat yang dikatakan gadis tersebut. Malah sebaliknya, keberadaannya sangatlah tidak penting. Karena melihat kondisi semakin berbahaya, Aeolia menyuruh Litos untuk bersembunyi. Litos lalu bercerita kepada Aeolia bahwa ayahnya seorang pemahat patung yang bekerja untuk Sanctuary. Karya ayahnya bahkan diakui oleh Paus. Tetapi ketika ia mengerjakan arca terakhir, yang ke-100 ayahnya tumbang karena sebuah penyakit. Selama terbaring di rumah sakit, ayah Litos selalu berkata bahwa ia akan selalu di samping Litos dan tidak akan meninggalkannya karena ibunya sudah meninggal. Namun ternyata ucapan tersebut adalah kata-kata terakhir ayah Litos sebelum ia meninggal. Tidak lama dari kematian ayah Litos, patung yang belum selesai dibuatnya tiba-tiba bergerak. Jiwa ayah Litos masuk ke patung tersebut. Ayah Litos tidak sadar bahwa dia kini bukan lagi manusia. Dia terus bergerak untuk mencari Litos karena tidak mengetahui dirinya sudah meninggal. Ayah Litos terus bergerak menggunakan patung terakhir yang ia buat. Menurut Litos, jika ia mati, ayahnya akan berhenti bergerak. Ia akan bunuh diri dan memohon kepada Aeolia untuk menghancurkan ayahnya ketika berhenti bergerak. Aeolia lalu memberitahu Litos bahwa ayah Litos orang yang hebat, karena meskipun ia telah mati, ia masih saja melindungi Litos. Hanya Litos yang bisa menghentikannya, sehingga Litos jangan mati dan tetaplah hidup. Aeolia lalu berteriak kepada Gigas tersebut bahwa anaknya ada bersama Aeolia. Aeolia akan mengurus Litos sampai ia dewasa dan bisa hidup sendiri. Aeolia akan menjadi kakak Litos. Aeolia menyuruh Gigas merasakan kosmonya jika ia meragukan kata-katanya, karena kosmo dari jiwanya tak akan pernah berbohong. Aeolia lalu membakar kosmonya dan mengeluarkan jurus Lightning Bolt untuk menyerang Gigas. Kali ini Gigas tersebut hancur dan tidak beregenerasi kembali. Aeolia lalu memanggil Litos dan menyuruhnya untuk berpamitan dengan ayahnya. Sambil menangis, Litos mengucapkan salam perpisahan. Ia pun berterima kasih kepada ayahnya sehingga ayahnya tidak perlu lagi menderita. Di Sanctuary, Saka masih berbincang dengan Milo. Menurut Saka, Aeolia berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Sambil pergi, Milo masih menganggap Aeolia tidaklah sopan karena hanya mengenakan klot ketika ia bertarung. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Paus. Menurut Saka, Aeolia memanglah tidak sopan, tapi setidaknya ia memiliki hati penuh rasa kemanusiaan yang mampu mengasihani orang lain.